kalian tahu gak sih, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan infrastruktur di berbagai wilayah semakin pesat loh. Lahan-lahan terbuka yang dahulu menjadi area resapan air, kini telah berubah menjadi permukiman, jalan, dan bangunan yang didominasi oleh beton dan aspal. Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah menjadi terhambat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Teman-teman tahu gak sih, salah satu dampak utama dari kurangnya resapan air adalah meningkatnya resiko banjir loh. Tanah yang tertutup oleh beton dan aspal tidak dapat menyerap air dengan baik, sehingga aliran air hujan langsung menuju sungai. Ketika kapasitas saluran tidak mencukupi, air akan meluap dan menyebabkan genangan air hingga banjir di berbagai wilayah. Selain itu, kurangnya resapan air juga berdampak pada ketersediaan air. Air yang tidak terserap ke dalam tanah akan mengurangi cadangan air bawah tanah, yang sangat penting untuk kehidupan. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kekeringan serta krisis air bersih di masa depan. Man, Riz, tahu nggak sih? Di sini setiap ada hujan pasti banjir. Kalau misalkan banjir gitu, Mi, airnya masuk ke rumah gak sih? Wah, pasti masuk sih kalau ke rumah aku. Kira-kira bakal ada solusinya gak sih? Kayak misalkan bikin serapan gitu. Menurut Paris gimana? Kalau menurut saya sih ada sih, kita bisa membuat biopori. Biopori gimana sih? Nah, jadi kita cari tanah yang di bawahnya ada batu, lalu kita lubangi sedalam kira-kira 50 sampai 1 cm, lalu kita isi pipa sedalam ukuran tanah tersebut. Nah, fungsinya bisa membuat untuk sumur resapan tanah, dan juga kita bisa masukkan sampah organik yang akan diurai oleh tanah menjadi pupuk organik. Wah, Ini bagus ya. Coba yuk. Ayo. Nah, pertama-tama kita bakalan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu yang ada di sini. Di sini ada paralon. Ukurannya nanti dipotong, pokoknya sekitar 50 sampai 1 meter. Terus di sini ada bor, ada tutupnya, nanti di sini dilubangi. Terus di sini ada linggis dan juga penggali untuk menggali lubang. Terakhir ada gergaji besi untuk memotong si paralonnya. Nah, terus kalau misalkan alat bahan udah disiapkan, sekarang kita potong paralonnya. Yuk kita lihat. Oke, selanjutnya kita tandai dov dengan spidol untuk dilubangi dengan bor. Selanjutnya, setelah kita membuat tanda dengan lubang spidol, kita lubangi tengah-tengah dovnya agar memudahkan saat proses pengeboran. Setelah dop dilubangi dengan paku, kemudian dop dilubangi dengan bor. Selanjutnya, bagian paralon juga dilubangi seperti dov yang tadi. Kang, ini tuh dilubangin buat apa sih? Jadi nanti ini itu kan bakalan dikubur. Nah, nanti air bisa masuk ke lubang-lubangnya. Sekali selain buat bikin kompos, ini juga bisa buat resapan air gitu. Setelah pipa siap, kita lanjut dengan menggali tanah dengan menggunakan penggali atau bor tanah sedalam kurang lebih 50 cm atau sesuai ukuran pipa. Setelah pipa selesai dibuat, kita masukkan ke dalam lubang yang telah digali. Setelah itu kita tutupi lagi dengan tanah. Nah, kan kita udah bikin nih, Mi.
Wis, yuk cobain masukin sampahnya. Nah, ini ada sampah nih banyak nih. Ada sampah nih. Jadi tinggal masukin aja, ini lumayan dalam juga. Kita masukin aja langsung ke sini. Lalu nanti ditunggu selama beberapa bulan. Biasanya 1, 2 atau sampai 3 bulan. Nanti bakalan jadi pupuk dan ini baik untuk tanah dan juga baik untuk resapan. Mantap lagi nih ya. Semoga di sini tidak banjir lagi nih. Amin. Jadi, biopori dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir dan kekurangan air tanah dengan membuat lubang serapan yang diisi oleh sampah organik, maka air hujan dapat terserap ke dalam tanah dan menghasilkan pupuk organik yang baik untuk kesuburan tanah. Oleh karena itu, hal ini